sini saya akan menjelaskan format font. Format font terletak di menu Home. Format font berfungsi untuk mengatur bentuk huruf, ukuran huruf, warna huruf, dan lain-lain yang berhubungan dengan huruf atau font. Format font terdiri atas font size, increase font size, decrease font size, change case, clear all formatting, bold, italic, underline, strike through, subscript, superscript, text highlight color, dan font color. Sebelum saya menjelaskan icon-icon yang ada di dalam format font, saya akan mengetik dua kata, yaitu komputer dasar. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan icon-iconnya. Yang pertama, font. Font berfungsi untuk memilih jenis huruf. Berikut langkah-langkah yang umum digunakan untuk membuka menu font di Microsoft Word. Yang pertama, klik menu Home. Yang kedua, klik icon menu font. Yang ketiga, pilih jenis huruf yang kamu inginkan. Nah, kita masuk ke contohnya ya. Kata dasar ini kita blok, lalu kita rubah tulisan hurufnya. Yang awalnya Calibri menjadi Algerian. Kita juga bisa menggunakan cara cepatnya, yaitu dengan cara blok tulisan ini, lalu klik Ctrl Shift F. Nah, setelah itu keluarkan, kita klik panah bawah di keyboard, atau kita tulis mau tulisan apa, kita klik panah bawah saja ya. Nah, kita pilih agensi FB ini saja ya, klik enter. Nah, sudah berubah kan. Icon yang kedua yaitu font size. Font size berfungsi untuk mengatur ukuran huruf. Berikut langkah-langkah yang umum digunakan untuk membuka menu font size di Microsoft Word. Yang pertama, klik menu Home. Yang kedua, klik icon menu font size. Ini ya. Yang ketiga, pilih ukuran huruf yang kamu inginkan. Ini. Nah, kita masuk ke contohnya ya. Komputer ini kita rubah, yang awalnya ukurannya 11 menjadi ukuran 22. Seperti itu. Nah, kita juga bisa menggunakan cara cepatnya, yaitu dengan cara klik Ctrl plus Shift plus P. Ctrl Shift P. Nah, ini keluar kan. Kita tinggal klik panah atas atau klik panah bawah yang ada di keyboard. Kita klik panah atas ya. Nah, kalau panah atas ini
ukurannya menjadi berkurang. Yang awalnya 18 menjadi 16, yang awalnya 16 bisa jadi 14. Kalau klik panah bawah itu menambahkan ukurannya. Yang awalnya 14 menjadi 16, yang awalnya 16 menjadi 18. Setelah kita menggunakan ukuran yang kita mau, kita tinggal klik enter. Selesai. Icon yang ketiga yaitu increase font size. Increase font size berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf. Berikut langkah-langkah yang umum digunakan untuk membuka menu increase font size. Klik menu home, klik icon menu increase font size. Ini ya. Nah, ini kan awalnya ukurannya 18 kan ya, yang komputer ini. Setelah itu kita klik menjadi bertambah, 18 menjadi 20, 20 menjadi 22. Kita juga bisa menggunakan cara cepat, yaitu dengan cara klik Ctrl plus Shift plus titik. Nah, ini bertambah kan? Terus kita coba lagi, Ctrl Shift plus titik lagi. Nah, ini bertambah lagi. Seperti itu. Icon yang keempat yaitu decrease font size. Decrease font size berfungsi untuk memperkecil ukuran huruf. Berikut langkah-langkah yang umum digunakan untuk membuka menu decrease font size di Microsoft Word. Yang pertama, klik menu home. Yang kedua, klik icon menu decrease font size. Ini ya. Nah, ini kan awalnya 26 ukurannya. Kita klik ini menjadi 24. Klik lagi menjadi 20. Kita juga bisa menggunakan cara cepat, yaitu dengan cara klik Ctrl Shift koma. Nah, ini kan berkurang. Kita klik lagi Ctrl Shift koma. Berkurang lagi. Icon yang kelima, change case. Change case berfungsi untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Berikut langkah-langkah yang umum digunakan untuk membuka menu change case di Microsoft Word. Yang pertama, klik menu home. Yang kedua, klik icon menu change case. Ini. Change case terdiri atas sentence case, lower case, upper case, capitalize each word, toggle case. Sentence case berfungsi untuk membuat teks menjadi huruf kapital pada awal kalimat, sisanya huruf kecil. Lower case berfungsi untuk membuat teks menjadi huruf kecil semua. Upper case membuat teks menjadi huruf besar atau kapital semua. Capitalize each word membuat teks menjadi huruf besar atau kapital pada setiap awal katanya. Toggle case berfungsi untuk membuat kebalikan dari setiap huruf yang ada di teks yang dipilih. Misal ya, bentuk toggle case ini kan ini tulisannya T kecil O G G L E besar, C kecil A S E itu huruf besar. Nah, tulisan ini bisa berubah jika diklik. Itu bisa T besar, O kecil, G kecil, G kecil, L kecil, E kecil, C besar,
A kecil, S kecil, E kecil, seperti itu. Kita juga bisa menggunakan cara cepatnya, yaitu dengan klik Ctrl plus Shift plus A atau Shift plus F3. Kita menggunakan Ctrl plus Shift plus A dulu ya. Ctrl Shift A. Nah, itu berubah kan, yang awalnya kecil semua menjadi besar semua. Kita klik Ctrl Shift A lagi, Ctrl Shift A. Nah, yang awalnya besar menjadi kecil. Seperti itu. Kita klik Shift F3. Shift F3. Yang awalnya kecil menjadi besar, yang awalnya kecil menjadi yang awalnya besar menjadi kecil, seperti itu. Icon yang keenam, Clear All Formatting. Clear All Formatting berfungsi untuk menghapus pemformatan teks. Berikut langkah-langkah yang umum digunakan untuk membuka menu Clear All Formatting di Microsoft Word. Yang pertama, klik menu Home. Yang kedua, klik icon menu Clear All Formatting. Ini ya. Kita coba. Komputer ini kita coba ya, Clear All Formatting. Nah, berubah kan menjadi tulisan Calibri Body yang pertama. Kita juga bisa menggunakan cara cepatnya. Kita klik undo dulu ya, biar mudah. Nah, ini ya. Kita cara cepatnya itu dengan cara Ctrl plus spasi untuk menghapus semua format font dan Ctrl plus key untuk menghapus format paragraf. Kita klik Ctrl plus spasi ya, Ctrl plus spasi di kata komputer ini. Nah, ini kan berubah menjadi tulisan yang semula, yang awal. Kita juga bisa menggunakan Ctrl plus key untuk menghapus format paragraf. Tapi ini tulisannya kecil, jadi contohnya belum bisa. Icon yang ketujuh, bold. Bold berfungsi untuk menebalkan teks. Berikut langkah-langkah yang umum digunakan untuk membuka menu bold di Microsoft Word. Yang pertama, klik menu Home. Yang kedua, klik icon menu bold. Kita klik ya, ini. Nah, berubah kan? Kita juga bisa menggunakan cara cepatnya, yaitu dengan cara klik Ctrl plus B. Nah, berubah kan menjadi bold. Icon yang ke-8, italic. Italic berfungsi untuk memiringkan teks. Berikut langkah-langkah yang umum digunakan untuk membuka menu italic di Microsoft Word. Yang pertama, klik menu Home. Yang kedua, klik icon menu italic. Ini ya. Kita coba. Nah kan, tulisan komputer ini menjadi miring. Atau kita juga bisa menggunakan cara cepat, yaitu dengan cara klik Ctrl plus I yang ada di keyboard. Ctrl plus I. Nah kan tulisannya menjadi miring. Icon yang ke-9, underline. Underline berfungsi untuk memberikan garis bawah pada teks. Berikut langkah-langkah yang umum digunakan untuk membuka menu underline di Microsoft Word. Yang pertama, klik menu Home. Yang kedua,
klik icon menu underline ini ya. Nah, ini kan ada garis-garis yang berbeda, ada yang garis panjang, ada yang garis panjang bawah itu, tapi ada dua double underline namanya. Ada yang garis bawah tebal, ini ada yang garis putus-putus, dan seterusnya. Kita klik yang ini ya, yang underline yang satu ini. Terus yang di bawahnya ini ada more underline. Klik. Nah, more underline ini sama kayak yang tadi itu ya. Nah, ini sama saja, banyak. Kita X. Kita klik underline color ini ya. Underline color ini berfungsi untuk memberikan garis bawah yang berwarna pada teks. Kita rubah warna garis bawah ini menjadi warna merah. Seperti itu. Icon yang ke-10, strike through. Strike through berfungsi untuk memberikan garis pada tengah kalimat. Berikut langkah-langkah yang umum digunakan untuk membuka menu strike through di Microsoft Word. Yang pertama, klik menu Home. Yang kedua, klik icon menu strike through ini ya. Klik. Nah, berubah kan? Atau kita juga bisa menggunakan cara cepatnya, yaitu dengan cara klik Ctrl plus D. Ctrl plus D. Setelah itu klik tombol Alt plus K. Alt plus K. Setelah itu klik tombol Enter. Seperti itu. Berubahkan yang awalnya tadi ada garisnya tengah, terus ada bisa hilang. Atau ini wes yang kosong ini kita menggunakan cara cepatnya. Klik tombol Ctrl plus D. Setelah itu klik tombol Alt plus K. Setelah itu kita klik Enter. Garis kan? Icon yang ke-11, subscript. Subscript berfungsi untuk membuat tulisan angka atau tulisan jadi lebih kecil sekaligus mengatur agar berada di bawah. Berikut langkah-langkah yang umum digunakan untuk membuka menu subscript di Microsoft Word. Yang pertama, klik menu Home. Yang kedua, klik icon menu subscript. Ini ya, subscript. Kata SAR ini kita rubah menjadi subscript. Klik menu Home, setelah itu klik subscript. Tuh, berubah kan menjadi di bawah SAR-nya. D-nya di atas, SAR-nya di bawah. Atau bisa juga menggunakan cara cepat, yaitu klik Ctrl sama dengan berubah menjadi kecil kan. Icon yang ke-12, superscript. Superscript berfungsi untuk membuat tulisan angka atau tulisan jadi lebih kecil sekaligus mengatur agar berada di atas seperti halnya pangkat pada tiap variabel.
Berikut langkah-langkah yang umum digunakan untuk membuka menu superscript di Microsoft Word. Yang pertama, klik menu Home. Yang kedua, klik icon menu superscript. Klik menu Home, terus klik menu superscript ini. Klik ya. Yang SAR itu tadi sama tulisannya, sama besarnya dengan yang mudah itu. Klik superscript menjadi di atas. Atau kita juga bisa menggunakan cara cepat, yaitu dengan cara klik Ctrl Shift sama dengan tuh, berubah kan menjadi tulisannya di atas, tulisan kecil di atas. Icon yang ke-13 yaitu text highlight color. Text highlight color berfungsi untuk memberikan warna stabilo pada teks. Berikut langkah-langkah yang umum digunakan untuk membuka menu text highlight color di Microsoft Word. Yang pertama, klik menu Home. Yang kedua, klik icon menu text highlight color. Ini kita akan merubahnya menjadi warna kuning SAR tadi ya. Itu kan sudah berubah. Icon yang ke-14, font color. Font color berfungsi untuk mengatur warna teks. Berikut langkah-langkah yang umum digunakan untuk membuka menu text highlight color di Microsoft Word. Yang pertama, klik menu Home. Ini sudah klik menu Home ya. Yang kedua, klik icon menu font color. Ini. Sebentar, dasarnya ini kita blok dulu, setelah itu kita rubah font colornya. Kita rubah menjadi warna hijau ini ya. Itu kan berubah. Nah, tadi kita klik ini kan ada tulisan more color, ada tulisan theme color, standard color. Terus ada more color. Kita klik more color ini ya. Warna standar ini dapat dikembangkan dengan klik tombol more color tadi itu. Sedangkan apabila masih diperlukan pilihan yang lebih luas, dapat dikembangkan dengan klik tab custom pada kotak dialog color ini. Untuk memilih warna pada kotak custom ini dilakukan dengan klik di bidang warna. Kita klik di sini ya. Lalu menaik turunkan slider di sebelah kanan untuk mendapatkan warna yang tepat di sini. Warna yang tepatnya ini yang gelap atau ini yang terang. Itu kan di sini berubah. Di red, green, blue itu kita tarik gitu, terus gitu. Kita bisa melihat warnanya itu cocok apa enggak, dilihat di tulisan di sebelah kanan bawah itu new current itu yang ada di kotak dialog color itu. Tarik segini ya saja ya di tengah-tengah. Setelah itu kita klik OK. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang
Paragraf. Paragraf ini merupakan sekumpulan menu yang memiliki kesamaan fungsi, yaitu untuk mengatur paragraf teks. Yang pertama, di sini ada bullets. Bullets itu berfungsi untuk membuat daftar poin. Langkah-langkah yang umum untuk digunakan itu biasanya yang pertama, kita klik menu home ya. Home. Nah, terus kita klik icon menunya. Lalu kita memilih poin yang diinginkan. Di sini sudah ada pilihan-pilihannya. Terserah kalian mau pilih yang mana. Ini pilihan yang ada. Nah, dokumen bullets itu berfungsi ini tuh kalau kalian habis menggunakan bullets itu akan masuk ke dokumen bullets. Jadi gitu. Terus selain bullets juga ada numbering. Nah, numbering di sini baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang paragraf. Paragraf ini merupakan sekumpulan menu yang memiliki kesamaan fungsi, yaitu untuk mengatur paragraf teks. Yang pertama, di sini ada bullets. Bullets itu berfungsi untuk membuat daftar poin. Langkah-langkah yang umum untuk digunakan itu biasanya yang pertama, kita klik menu home ya. Home. Nah, terus kita klik icon menunya. Lalu kita memilih poin yang diinginkan. Di sini sudah ada pilihan-pilihannya. Terserah kalian mau pilih yang mana. Ini pilihan yang ada. Nah, dokumen bullets itu berfungsi ini tuh kalau kalian habis menggunakan bullets itu akan masuk ke dokumen bullets. Jadi gitu. Terus selain bullets juga ada numbering. Nah, numbering di sini ini numbering ya. Nah, ini berfungsi untuk membuat daftar nomor. Biasanya cara umum yang digunakan untuk membuat numbering itu kita klik menu home. Terus kita cari menu numbering. Sama kayak yang bullet tadi atau yang poin tadi. Nah, ini kita tinggal kita pilih. Oke. Fungsinya hampir sama kayak yang membuat poin tadi itu, cuma ini poinnya diganti dengan angka atau abjad. Yang selanjutnya yaitu multi level list. Bisa pakai angka Romawi juga. Di sini berfungsi untuk membuat daftar item yang memiliki level yang berbeda. Level bisa digunakan untuk model bullets ataupun numbering. Jadi kalau bullets ini kan yang selanjutnya yaitu multi level list. Multi level list di sini berfungsi untuk membuat daftar item yang memiliki level yang berbeda. Level bisa digunakan untuk model bullets ataupun numbering. Jadi kalau bullets ini kan poin-poin gitu ya. Kalau numbering itu kan penomoran. Lah, di multi level list ini kita bisa menggunakan keduanya. Jadi kita bisa pakai bullet, juga bisa pakai numbering. Nah, di sini juga ada pilihannya. Di sini sudah tersedia pilihan-pilihan yang akan kita gunakan. Nah, jika kalian tidak cocok atau ingin membuat yang baru, itu kita bisa membuat di venue multi level list.
Nah, jika kita ingin style yang baru, kita bisa buat di define new list style. Baiklah, yang selanjutnya di sini ada decrease indent. Decrease indent di sini berfungsi untuk mendekatkan paragraf ke margin. Sedangkan increase indent itu berfungsi untuk menjauhkan paragraf ke margin. Jadi kalau decrease indent itu berfungsi untuk mendekatkan paragraf ke margin, sedangkan kalau increase indent itu menjauhkan paragraf dari margin. Ke margin, sorry. Selanjutnya yaitu ada sort. Sort ini untuk fungsinya yaitu mengurutkan pilihan sesuai abjad atau angka. Jadi jika kalian ingin mengurutkan ya, kalau pakai cara manual kalau mungkin kelamaan, itu bisa menggunakan sort. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada show atau hide. Itu fungsinya untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda paragraf dan simbol pemformatan lainnya. Yang selanjutnya itu ada align text level. Itu fungsinya untuk meratakan paragraf di margin kiri. Atau kita bisa menggunakan Ctrl L untuk pintasannya. Yang selanjutnya ada center. Center itu berfungsi untuk menjadikan paragraf berada di tengah lembar kerja. Jadi tulisannya itu rata di tengah. Untuk selanjutnya ada align text right. Jadi membuat tulisan rata kanan. Untuk justify itu fungsinya untuk membuat tulisan rata kiri dan rata kanan, jadi tulisannya itu rata semua gitu. Yang selanjutnya yaitu line spacing. Line spacing di sini berfungsi untuk mengatur jarak spasi antara garis teks atau antar paragraf. Nah, di sini ada pilihannya. Ini pilihan kita mau buat spasi dengan jarak berapa. Nah, line spacing option ini berisi macam-macam pilihan pengaturan spasi atau jarak. Jadi jika kalian ingin spasinya lebih dari 3, itu bisa diatur di line spacing option. Yang selanjutnya yaitu add space before paragraph. Itu memberi spasi sebelum paragraf fungsinya. Nah, kalau add space after paragraph itu untuk memberi spasi setelah paragraf. Nah, kalau yang ini itu namanya shading. Shading itu berfungsi untuk merubah warna latar belakang teks atau paragraf. Di sini ada pilihannya. Isinya itu pilihan-pilihan warna gitu ya. Nah, ini bisa jadi kayak gini. Tuh. Nah, kalau standard color ini warna-warna biasa ya kali ini. Nah, kalau no color itu tanpa warna. Jika kalian maksudnya warna yang kalian inginkan tidak ada di dalam pilihan sini, Anda bisa memilih warna di sini, more color. Nah, ini terserah kalian mau pilih warna yang mana. Yang selanjutnya yaitu border. Border ini berfungsi untuk membuat garis.
Nah, macam-macam border itu ini. Ada bottom border. Bottom border yaitu untuk membuat garis di bagian bawah. Kalau top border itu membuat garis di bagian atas. Left border membuat garis bagian kiri. Right border membuat garis di bagian kanan. No border itu tidak ada ya, tidak ada garis. All border, jadi semuanya itu garisnya ditampilkan. Untuk outside border itu untuk luarnya saja. Kalau inside border itu untuk menampilkan garis yang berada di dalam. Terus inside horizontal border itu untuk menampilkan garis yang berbentuk horizontal yang berada di dalam. Kalau yang inside vertical border itu untuk menampilkan garis di dalam berbentuk vertikal, yang vertikal. Nah, kalau ini membuat garis secara horizontal. Draw table yaitu kita menggambar tabel sesuai keinginan kita. Untuk view grid lines itu menampilkan garis bantu. Nah, yang selanjutnya ada border and shading. Page break. Page break berfungsi untuk berpindah ke halaman berikutnya sebelum halaman habis tanpa harus menekan enter. Contoh, saya akan membuat kata komputer dasar, enter. Terus saya akan membuat kalimat pendidikan matematika. Setelah itu saya ingin membuat kalimat ke halaman berikutnya, namun saya tidak ingin menggunakan enter terlalu banyak, makanya saya menggunakan page break. Tuh, halamannya berbeda langsung otomatis tanpa menggunakan enter. Table berfungsi untuk menyisipkan tabel ke dalam dokumen yang dibuat. Klik ya. Nah, di sini ada banyak icon-icon yang ada di dalamnya, seperti insert tabel. Insert tabel ini berfungsi untuk menambahkan sebuah kolom dan baris sesuai yang diinginkan. Draw tabel mempunyai fungsi untuk membuat tabel secara manual. Excel spreadsheet mempunyai fungsi untuk menampilkan tampilan Excel pada Word, sehingga kita bisa membuat tabel menggunakan Excel di dalam Word. Quick Table berfungsi untuk membuat tabel secara cepat. MS Word menyediakan berbagai macam tabel di dalamnya. Seperti ini ya, banyak. Yang selanjutnya di sini ada word art. Word art di sini, ini word art ya. Di sini berfungsi untuk membuat tulisan menjadi lebih artistik, dalam artian menciptakan efek khusus pada teks yang telah ditentukan agar teks tersebut lebih menarik untuk dilihat.
Di sini saya akan menjelaskan tentang page setup. Page setup terletak pada menu page layout. Berfungsi untuk mengatur atau mengubah ukuran margin, mengubah orientasi halaman, ukuran kertas, dan jumlah kolom. Page setup memiliki beberapa icon. Yang pertama yaitu margin, orientation, size, kolom, break, line number, dan hyphenation. Icon yang pertama yaitu margin. Margin adalah jarak antara tepi pengetikan dengan tepi halaman kertas. Margin digunakan untuk mengatur dokumen agar dapat dicetak sesuai dengan keinginan. Terdapat beberapa pilihan margin yaitu less custom setting, normal, narrow, moderate, width, dan mirrored. Jika margin yang kalian inginkan tidak ada di pilihan margin, kalian bisa klik custom margin. Di dalam custom margin terdapat beberapa item. Yang pertama yaitu margin, orientation, text, dan preview. Di dalam item margin terdapat beberapa item lagi, yaitu yang pertama top. Top ini berfungsi untuk mengatur batas atas dokumen mulai dari tepi atas kertas. Kemudian ada bottom. Bottom digunakan untuk mengatur batas bawah dokumen mulai dari tepi bawah kertas. Kemudian ada left, digunakan dalam pengaturan batas kiri dokumen mulai dari tepi kiri kertas. Kemudian yaitu ada right, digunakan untuk pengaturan batas kanan dokumen mulai dari tepi kanan kertas. Kemudian ada gutter, digunakan untuk memberikan jarak tertentu dari tepi kiri kertas atau tepi atas kertas dengan tujuan untuk memberikan lokasi kosong untuk penjilitan. Kemudian ada gutter position yang menyediakan dua alternatif posisi yaitu posisi kiri left dan posisi atas yaitu top. Kemudian ada orientation. Orientation digunakan untuk menentukan arah percetakan halaman. Arah pengaturan halaman dokumen ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada portrait dan yang kedua yaitu landscape. Portrait adalah metode pengaturan halaman dokumen dengan arah tegak atau vertikal, sedangkan landscape adalah metode pengaturan halaman dokumen dengan arah melebar atau horizontal. Kemudian yaitu ada page. Di dalam page terdapat multi-page, yaitu macam-macam halaman. Di sini terdapat yang pertama yaitu normal, kedua ada mirror margin, ketiga ada 2 pages per sheet, dan keempat ada book fold. Normal yaitu percetakan per halaman. Kemudian ada mirror margin yaitu untuk mencetak dua sisi halaman. Kemudian ada 2 pages per sheet
digunakan untuk mencetak satu kertas untuk 2 halaman. Kemudian ada preview. Di dalam item preview terdapat apply to yang berguna untuk menentukan data jenis pengaturan. Dalam apply to terdapat whole document yang berguna untuk mengatur margin yang berlaku untuk seluruh dokumen. Yang kedua yaitu orientation. Orientation digunakan untuk menentukan arah percetakan halaman. Arah pengaturan dalam dokumen ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama potret dan yang kedua yaitu landscape. Potret adalah metode pengaturan halaman dokumen dengan arah tegak atau vertikal. Sedangkan landscape adalah metode pengaturan halaman dokumen dengan arah melebar atau horizontal. Kemudian item yang ketiga yaitu size. Menu size digunakan untuk menentukan ukuran kertas yang akan digunakan dalam dokumen Microsoft Word. Menentukan ukuran kertas yang akan digunakan biasanya dilakukan pada saat awal pengetikan, baru dilanjutkan dengan menentukan margin dan lainnya. Terdapat beberapa pilihan size. Yang pertama yaitu letter, kemudian legal, A4, A5, dan B5. Jika size yang Anda inginkan tidak ada di sini, Anda bisa klik more paper size. Atau bisa juga dengan mengeklik page setup, kemudian klik paper, kemudian pilih ukuran kertas yang Anda inginkan dan klik OK. Di dalam menu paper terdapat beberapa item yaitu paper size, paper source, dan preview. Yang pertama ada paper size. Paper size menyediakan pilihan ukuran kertas yang sesuai dengan isi printer yang terpasang. Jika pilihan kertas yang tersedia tidak sesuai dengan ukuran yang Anda pakai, gunakan kotak isian width untuk menentukan lebar kertas dan height untuk menentukan tinggi kertas. Kemudian yang kedua yaitu ada paper source. Paper source digunakan untuk memilih posisi kertas sesuai dengan letak kertas yang digunakan untuk mencetak halaman pertama dan halaman berikutnya. Kemudian ada preview. Di dalam preview ada apply to, digunakan untuk menentukan data jenis pengaturan. Di situ ada whole document yang artinya pengaturan margin berlaku untuk seluruh dokumen. Yang keempat yaitu icon kolom. Icon kolom ini berfungsi untuk membuat kolom pada lembar kerja yang telah kita buat. Misalnya, pada saat membuat jurnal yang menggunakan mode tulisan 2 kolom, maka kita dapat menggunakan fungsi tersebut. Ini adalah beberapa pilihan kolom yang bisa Anda gunakan. Yang pertama ada one, untuk membuat bentuk tulisan 1 kolom. Kemudian ada two, membuat tulisan menjadi 2 kolom yang sama besar lebarnya. Kemudian ada three, membuat tulisan
menjadi 3 kolom tulisan yang sama besar lebarnya. Kemudian ada left, membuat tulisan menjadi 2 kolom. Kolom sebelah kiri lebih kecil daripada kolom sebelah kanan. Kemudian ada right, membuat tulisan menjadi 2 kolom. Kolom sebelah kanan lebih kecil daripada kolom sebelah kiri. Jika kolom yang kalian inginkan tidak ada di sini, kalian bisa mengeklik more column. Dalam item more column ini menampilkan pilihan lain untuk membuat kolom lebih lanjut.